Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami dan kita masuk di segmen yang kelima, ini segmen yang terakhir dan saya masih memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung dan bertanya kepada para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon 03158259654. Saya ke Pak Harsono. Pak Harsono, untuk spesifik di operasi ketupat ya Pak ya? Iya. Di tahun 2014 ini. Selain mendatangi langsung masyarakat, apalagi yang segmen yang menjadi tujuan sosialisasi ini siapa saja Pak? Apakah memang hanya orang dewasa saja? Apakah juga menyentuh sampai dengan yang usia masih sekolah semacam itu? Ya, seluruh masyarakat, khususnya di tempat-tempat yang ada transaksi jual beli itu selalu kami datangi, termasuk di pom bensin itu menjadi sasaran utama karena di situ transaksi cepat biasanya kami datangi, sehingga betul-betul orang yang ingin melakukan kejahatan itu bisa dicegah. Oke, kalau Pak Harsono sendiri sempat menerima pengaduan langsung atau melihat langsung ada yang menjadi korban dan sempat menyampaikan keluh kesahnya ke Pak Harsono atau bagaimana? Iya. Biasanya banyak korban itu yang menemukan uang palsu hanya sebatas mengeluh, waduh Pak, tidak dilaporkan harus 1 lembar, 2 lembar. Biasanya ditaruh di meja kaca begitu itu. Nah, dia mengeluh, waduh Pak, saya untungnya 500, 300 rupiah dapat uang palsu. Jadi ini untuk kasus apa ini Pak? Ya, ada pedagang? Orang jual pulsa, terus ada ibu yang warung itu ya, warung rokok itu dia dapat uang seperti itu karena mereka tidak punya alat khusus gitu dan dia tidak punya keahlian karena yang jaga itu nenek-nenek begitu. Oke, berbicara soal alat khusus Bu, apakah memang selain 3D tadi langkah juga dengan sinar UV Bu? Biasanya kan ada di toko-toko tuh dicek pakai itu. Apakah itu benar-benar sangat efektif untuk mengetahui ini uang palsu atau tidak atau bagaimana Bu? Sebenarnya tidak usah memakai alat, itu sudah tadi dengan 3D sudah bisa. Tapi ada juga yang memang security feature yang praktis mungkin. Ya, memang kalau misalnya untuk yang teman-teman seperti tadi toko-toko yang kecil-kecil kan nggak mungkin punya alat ya, cukup belajar mengenai 3D itu aja sudah cukup. Tapi kalau memang misalnya perbankan itu punya alat itu bisa. Jadi tapi ada sesuatu yang mungkin kadang-kadang ada yang sudah dipalsu, maksudnya dipalsu itu dia memendar gitu kan, tidak memendar itu. Tapi belum tentu itu adalah uang asli. Makanya kita lihat ciri-ciri yang lainnya itu. Kadang-kadang kan kalau di uang asli memang pada saat kita sinari dengan ultraviolet, misalnya ada nomor angka nominalnya ya, di situ misalnya 50.000 kita sinari ultraviolet ada angka nominal 50.000. Nah, ini memang ada yang sudah bisa memalsukan, meskipun pemalsuannya tidak persis sama dengan uang yang asli, tapi saya takut kepada masyarakat supaya masyarakat tidak hanya melihat satu hanya titik, mempercayakan di sinar UV saja, tapi juga masih dilakukan 3D tadi ya? Iya, dengan 3D. Oke. Pak Herio, kalau tadi ada pernyataan dari Pak Harsono, ada masyarakat yang sudah menjadi korban tapi hanya meratapi saja, apakah itu memang sudah langkah yang benar atau sebaiknya bagaimana Pak Herio? Ya, tadi sebenarnya bagusnya memang melaporkan ke pihak kita ya, polisi ataupun BI. Tetapi yang penting tadi itu, jangan sampai dia sudah menerima uang palsu, dia gunakan lagi. Nah, itu sama dengan dia mengantarkan uang itu untuk digunakan lagi. Tapi untungnya yang ditemui Pak Harsono ini hanya akhirnya memajang ya uang yang palsu yang dia terima ya Pak ya, dan tidak mengedarkan lagi. Saya sudah menyarankan manakala menemui seperti itu supaya segera lapor ke polisi. Oke, baik. Kita masuk di closing statement. Saya minta pernyataan terakhir dari Anda, pesan untuk masyarakat untuk lebih mewaspadai peredaran uang palsu ini seperti apa, dari Pak Harsono dulu. Ya, saya berpesan kepada pemirsa di rumah, yang pertama supaya lebih waspada manakala menukarkan uang kecil atau uang receh, supaya menukarkan uang di tempat yang sah atau di bank. Yang kedua, manakala melihat uang palsu, orang membawa uang palsu atau memalsukan, segera lapor ke polisi terdekat. Oke, terima kasih. Itu, silakan Pak Herio. Ya, baik, kepada pemirsa di rumah, saya mungkin tidak seperti Pak Son tadi.
Jadi apabila menemukan uang palsu, segera lapor ke kita. Bisa ke Polsek, bisa ke Polres. Yang terpenting jangan menggunakan uang palsu tadi untuk berbelanja. Nah, karena itu bisa karena pidana seperti itu. Terima kasih. Terakhir Ibu Yosefin, closing statement dari Anda. Kenalilah ciri-ciri dari uang kita sendiri, uang rupiah. Dengan mengenali ciri-ciri uang rupiah dengan baik, kita akan terhindar dari pemalsuan, sehingga tidak menjadi tidak merugikan bagi diri sendiri. Seperti tadi untungnya jadi rugi, maunya untung 100 tapi ternyata untung malah tekor. Dan juga jangan tergiur dengan bujukan dari pengedar atau pemalsu dengan menggandakan uang atau memberikan imbalan lebih 2 kali lipat, tapi ternyata dengan mengedarkan uang palsu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini, Bu Yosefin, Pak Herio, dan Pak Harsono. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah. Dan inilah akhir untuk Lobby pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di Lobby episode berikutnya dengan tema dan topik pembahasan yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.